Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita kali ini. Saya ingin membagikan kisah nyata yang dialami oleh teman kami, Putu Eka, dan sahabatnya, Dewa Adiana. Ini bukan cerita fiksi dan kami juga menyertakan beberapa gambar lokasi kejadian yang diambil dari Google Maps. Semua informasi yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman nyata yang mereka alami. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Sepupu saya saat itu sedang praktik di sebuah rumah sakit yang berada di kawasan perkotaan. Untuk sementara waktu, ia tinggal di kos dan berbagi tempat dengan teman-temannya. Pada jam 4 sore, ponsel saya berdering. Nama Bibik muncul di layar. Dengan nada serius, Bibik meminta saya mengantarkan uang ke kos sepupu saya yang sedang tinggal di kota. Tanpa banyak pertimbangan, saya langsung mengiyakan permintaan itu. Setelah menutup telepon, saya segera bersiap, mengambil jaket, dompet, dan kunci motor. Namun, saat hendak melangkah keluar rumah, pikiran saya tiba-tiba terhenti pada satu hal. Jalan menuju kos sepupu. Jalan itu sudah lama dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Banyak cerita beredar tentang penampakan, tentang suara aneh di malam hari, dan tentang orang-orang yang pulang dengan wajah pucat. Setelah melewatinya, perasaan takut mulai muncul. Bukan takut berlebihan, tapi cukup untuk membuat langkah saya ragu. Akhirnya, saya memutuskan tidak pergi sendirian. Saya menelpon teman saya, Dewa. Awalnya hanya bincang santai. Saya ceritakan maksud perjalanan saya. Lalu perlahan, saya jelaskan tentang jalan yang akan kami lewati. Dewa sempat terdiam beberapa detik, namun setelah berbincang cukup lama, dan mungkin karena rasa tidak enak, menolak. Akhirnya, Dewa mau menemani saya. Mendengar itu, saya sedikit lega. Kami berangkat menjelang sore. Saya mengendarai motor, dan Dewa duduk di belakang. Sepanjang perjalanan, suasana masih normal. Kendaraan lalu lalang. Langit masih terang. Tidak ada kejadian aneh. Kami mengobrol ringan di atas motor, tertawa kecil, dan sesekali bercanda untuk mengusir rasa tegang. Sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di kos sepupu dengan selamat. Tidak ada hal janggal, tidak ada firasat buruk. Semua berjalan seperti perjalanan biasa. Setibanya di kos sepupu, saya langsung menyerahkan uang titipan dari Bibi. Sepupu saya menerimanya sambil tersenyum. Lalu kami duduk sebentar untuk mengobrol ringan. Tidak ada hal aneh di kos itu. Suasananya normal, bahkan terasa ramai karena beberapa penghuni lain lalu lalang. Namun, setelah beberapa saat, perut saya mulai terasa lapar. Saya menoleh ke Dewa dan mengajaknya keluar mencari makan. Tanpa ragu, Dewa langsung mengiyakan. Singkat cerita, kami tiba di sebuah warung sederhana yang masih buka di pinggir jalan. Lampunya temaram, namun cukup hangat untuk sekadar makan malam. Dewa memesan nasi goreng dan es teh, sementara saya memesan mie goreng dan es jeruk. Sambil menunggu pesanan datang, kami berbincang santai, menceritakan kejadian-kejadian lucu yang kami alami sejak pagi. Sesekali kami tertawa, membuat suasana terasa ringan dan aman. Tanpa kami sadari, waktu berjalan begitu cepat. Saat saya melirik jam di ponsel, saya langsung terdiam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya dan Dewa saling menatap. Raut wajah kami berubah seketika. Tawa yang tadi lepas langsung menghilang. Kami berdua teringat satu hal yang sama. Jalan yang akan kami lalui saat pulang. Jalan yang sejak sore
sudah membuat saya ragu. Jalan yang dikenal masyarakat sebagai jalan horor tanpa banyak bicara. Kami segera membayar makanan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul kembali. Bukan rasa lapar, melainkan rasa takut yang perlahan naik dari dada. Dengan langkah cepat, kami menuju motor. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan dan entah kenapa suasana sekitar terasa jauh lebih sepi. Kami pun bergegas pulang tanpa tahu bahwa malam itu bukan sekadar perjalanan pulang biasa. Di tengah jalan yang sunyi itu, pandangan saya menangkap sesuatu berwarna putih. Awalnya, saya sama sekali tidak curiga. Dalam pikiran saya, itu hanyalah kantong plastik bekas, sampah yang mungkin terbawa angin, lalu tersangkut di tengah jalan aspal. Namun perasaan saya berkata lain, ada dorongan halus di dada, seperti peringatan kecil yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Motor tetap melaju, tapi tanpa sadar, saya mengurangi kecepatan. Semakin dekat, bentuk benda itu semakin jelas. Itu bukan plastik. Yang tergeletak di tengah jalan adalah sehelai kain putih. Warnanya sudah kusam, penuh noda kecoklatan. Kain itu terbentang di aspal dengan corak gambar yang aneh di kain tersebut. Tidak ada angin, namun kain itu bergerak pelan, seperti bernapas. Dewa menegang di belakang saya. Tangannya mencengkeram jaket saya lebih kuat. Jangan dilindas, katanya lirih. Saya mengangguk. Meski tenggorokan terasa kering, saya pun mengambil jalur kanan, berusaha melewati kain itu tanpa menyentuhnya. Detik terasa berjalan sangat lambat. Saat posisi motor kami tepat sejajar dengan kain tersebut, kain itu terangkat sendiri. Bukan terangkat perlahan, tapi meloncat cepat. Langsung menuju kaki kami. Saya dan Dewa berteriak bersamaan. Refleks, kami mengangkat kaki kiri setinggi mungkin. Motor langsung oleng keras. Setang bergetar tak terkendali. Ban terasa seperti kehilangan arah. Dalam hitungan detik, motor kami melaju tak terkendali di jalan gelap itu. Jantung saya berdetak sangat kencang, seolah ingin keluar dari dada. Napas terengah. Tangan gemetar hebat menahan stang. Sedikit saja, saya lengah. Kami pasti sudah terjatuh. Namun, teror itu belum selesai. Saat saya mencoba menstabilkan motor, saya menyadari satu hal yang membuat darah saya membeku. Kain itu tidak jatuh ke aspal. Ia justru melayang di udara di belakang kami, bergelombang pelan. Seperti makhluk hidup yang sedang mengintai mangsanya. Ujung-ujungnya bergerak sendiri, meliuk-liuk. Seolah mencari celah untuk melilit tubuh kami. Saya bisa merasakan kehadirannya. Begitu dekat, sangat dekat. Udara di sekitar kami terasa semakin dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dewa mulai membaca doa dengan suara gemetar. Saya pun ikut membaca doa. Meski suara saya hampir tidak keluar, tanpa berpikir panjang, saya menarik gas sekuat tenaga. Mesin motor meraung keras, memecah kesunyian malam yang mencekam. Namun, kain itu tidak tertinggal. Ia terbang mengikuti kami, bukan mengejar dari jauh, tapi menguntit tepat di belakang. Di telinga saya terdengar suara aneh, seperti desahan napas berat, seperti bisikan lirih yang tidak jelas. Rasa takut berubah menjadi kepanikan murni. Saya hanya fokus melarikan diri, tidak berani menoleh. Entah berapa lama kami melaju dalam keadaan itu, sampai akhirnya saya merasa motor terasa lebih ringan, seolah tekanan yang menahan kami. Dengan keberanian yang tersisa, saya dan Dewa menoleh ke belakang. Kami melihat kain tersebut menghilang dan masuk ke semak-semak.
jalan itu kembali kosong. Dengan tubuh yang masih gemetar, saya dan Dewa melanjutkan perjalanan. Motor melaju lebih pelan sekarang. Bukan karena mesin, tapi karena nyali kami yang tersisa sedikit. Di sisi kiri jalan, saya melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Lampunya redup, cahayanya kekuningan. Namun di tengah jalan yang gelap, warung itu tampak seperti satu-satunya tempat aman. Tanpa banyak bicara, saya menepikan motor. Seorang bapak tua menyapa kita. Wajahnya tenang, tatapannya kosong, tapi tajam. Saya dan Dewa duduk, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa saat, dengan suara masih gemetar, saya menceritakan semua yang baru saja kami alami. Tentang kain putih di tengah jalan, tentang bagaimana kain itu terbang sendiri, dan tentang bagaimana ia mengejar kami. Kakek itu mendengarkan tanpa menyela. Ketika saya selesai bercerita, kakek itu hanya tersenyum tipis. Lalu dengan nada sangat santai, ia berkata, "Nak biasa keto." Jawab kakek tersebut. Jawaban itu membuat saya dan Dewa saling menatap. Kakek itu melanjutkan, seolah sedang menceritakan hal biasa. Katanya, kejadian seperti itu sudah sering terjadi. Bukan hanya kami, banyak orang lain yang juga pernah mengalami hal serupa. Ia lalu menarik napas pelan. Dengan suara rendah dan stabil, kakek itu mulai berbicara. Katanya, kain putih yang kami lihat bukan benda biasa. Dan juga bukan makhluk sembarangan. Kain itu, menurutnya, adalah perwujudan dari orang yang menganut ilmu hitam. Di daerah itu mereka dikenal dengan sebutan Leak Rurup. Saat kakek menyebut nama itu, suasana warung terasa berubah. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih dingin. Lampu warung kembali berkedip pelan. Kakek menjelaskan, Leak Rurup biasanya muncul tanpa wujud tubuh yang jelas. Kadang hanya berupa kain, kadang hanya bayangan, kadang hanya perasaan diawasi. Mereka tidak selalu mencari korban untuk dibunuh. Sebagian hanya ingin menakut-nakuti. Dan ada juga yang sedang mencari tumbal. Kakek menatap kami satu persatu. Lalu ia berkata, pelan, "Tadi kalian lewat di saat yang tidak tepat." Menurutnya, jalan yang kami lewati adalah areal ritual. Tempat di mana orang-orang penganut ilmu leak melakukan upacara mereka. Pada malam-malam tertentu, mereka bisa menyadari kehadiran seseorang yang lewat atau yang mengganggu mereka melakukan ritual pada jarak tertentu. Kakek bilang ke kami, mungkin mereka merasa terganggu oleh kehadiran kalian. Kami dan Dewa hanya terdiam. Kakek lalu menjelaskan sesuatu yang membuat tubuh saya merinding hebat. Katanya, jika seseorang sampai terlilit oleh kain putih itu, orang itu akan seperti mengalami kecelakaan biasa. Bisa jatuh dari motor, bisa tertabrak tanpa sebab yang jelas. Dan semua orang akan mengira itu musibah biasa. Menurut kakek, sukmanya sudah dijadikan tumbal. Tubuhnya mungkin mati di dunia, namun drone-nya sudah lebih dulu diambil. Saya dan Dewa terdiam, napas kami terasa berat. Kakek itu lalu menatap kami dengan wajah serius. Untung saja katanya, karena kain itu belum sempat melilit. Saya menelan ludah. Tangan saya terasa dingin. Kakek itu kemudian mengingatkan kami, satu hal terakhir, kalau lewat jalan ini, jangan pernah menantang, jangan menunjuk, dan jangan merasa paling berani. Karena di jalan itu, yang hidup dan yang tidak hidup berjalan berdampingan. Dan yang paling penting harus permisi. Nyelang margi, jika kita orang Bali menyebutnya. Kami pamit dengan tubuh gemetar. Motor kembali kami nyalakan. Dan sebelum kami benar-benar pergi, kakek itu berkata pelan dari belakang, "Kalau malam ini
kalian bisa sampai rumah, itu bukan karena kalian kuat, tapi karena kalian masih diberi kesempatan. Malam itu, kami pulang tanpa banyak bicara. Perjalanan pulang setelah dari warung terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Saya dan Dewa hanya fokus menatap jalan di depan. Motor melaju pelan, seolah kami takut suara mesin yang terlalu keras akan mengundang sesuatu kembali. Sepanjang jalan, saya terus mengucap doa dalam hati. Bukan karena ingin cepat sampai, tapi karena ingin selamat. Setiap bayangan di pinggir jalan terlihat mencurigakan. Setiap hembusan angin terasa seperti langkah yang mengikuti. Beberapa kali saya melirik kaca spion, dan setiap kali itu pula, jantung saya berdetak lebih kencang. Tidak ada apa-apa, namun rasa diawasi itu tidak pernah benar-benar hilang. Saat akhirnya kami tiba di rumah, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Motor dimatikan, pintu dibuka, lampu rumah dinyalakan. Cahaya terang seharusnya membawa rasa aman. Namun, malam itu, rasa gelisah tetap tinggal. Kami duduk diam beberapa saat, tidak langsung berbicara, tidak langsung bercerita. Seperti dua orang yang baru saja lolos dari sesuatu yang tidak ingin diingat kembali. Dewa akhirnya berpamitan, wajahnya pucat, langkahnya berat. Sebelum pergi, ia hanya berkata pelan, "Aku harap kejadian ini cukup sampai malam ini." Saya mengangguk, meski dalam hati saya tahu tidak semua pengalaman bisa berhenti begitu saja. Dan sampai hari ini, setiap kali saya melewati jalan sepi di malam hari, bulu kuduk saya selalu berdiri. Bukan karena takut gelap, tapi karena saya tahu ada kejadian yang tidak pernah benar-benar pergi, tersimpan dalam ingatan. Dan apa yang kami alami malam itu belum seutuhnya kami lupakan. Ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh narasumber kami, dan di mana di akhir video ada hal yang menarik dan beberapa foto yang bisa kalian lihat. Kalau kalian tahu atau pernah melihat sosok seperti ini, jangan ragu tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, kirimkan cerita kalian ke Instagram saya. Kisah kalian bisa saya angkat di video selanjutnya. Calon arang tidak boleh ditinggalkan setengah jalan, karena kisah yang tidak dituntaskan akan menuntaskan penontonnya sendiri. Dan kalian sekarang sedang menonton cerita ini. Jika kalian berhenti di sini, jangan salahkan apapun. Mengikuti setelah layar ini gelap, bagikan kisah nyata ini. Ingat like dan subscribe.